Nyeri tulang pada remaja, sering banget kan kita anggap sepele, paling cuma kecapean atau lagi masa pertumbuhan. Tapi gimana kalau itu ternyata adalah tanda dari sesuatu yang jauh, jauh lebih serius? Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas soal osteosarkoma. Anggap aja ini sebuah perjalanan penting buat kita semua untuk paham gejalanya, gimana cara mendiagnosisnya, dan apa aja harapan baru dalam pengobatannya. Ini nih, pertanyaan yang sering banget bikin orang tua cemas. Waktu anak remaja kita ngeluh sakit di kaki atau tangannya, kapan sih kita harus mulai waspada? Apa ini beneran cuma nyeri pertumbuhan biasa yang nanti juga hilang? Atau justru ini sinyal bahaya yang butuh perhatian serius? Yuk kita bedah perbedaannya. Oke, pertama-tama kita kenalan dulu nih sama musuh kita ini. Osteosarkoma itu bukan sekedar benjolan biasa. Coba bayangin deh, sel-sel di tubuh yang tugasnya membangun tulang yang kokoh, mereka malah salah belok. Mereka bermutasi, tumbuh secara liar, dan malah menciptakan tulang yang nggak matang dan rapuh. Dan parahnya, ini sering terjadi pas banget di puncak masa pertumbuhan. Nah, disinilah kuncinya. Kita harus jeli banget. Nyeri biasa itu kan biasanya datang dan pergi. Kalau istirahat ya membaik. Tapi nyeri karena osteosarkoma ini punya polanya sendiri. Dia persisten, makin hari makin parah, dan anehnya sering banget kumatnya pas malam hari. Dikasih obat pereda nyeri biasa pun seringnya nggak mempan. Ini dia, alarm yang sama sekali nggak boleh kita abaikan. Coba deh kita lihat petanya ini. Sebagian besar kasus, hampir 2/3-nya, itu muncul di sekitar lutut. Ini bukan kebetulan loh. Area lutut itu adalah salah satu pusat pertumbuhan tulang yang paling aktif selama masa remaja. Makanya, area ini jadi lokasi favorit buat osteosarkoma. Jadi kalau ada nyeri yang nggak hilang-hilang di sekitar lutut atau bahu, jangan ditunda lagi, segera periksakan. Oke, mengenali tanda bahaya itu langkah pertama yang krusial. Sekarang, kita masuk ke tahap selanjutnya, proses diagnosis medis. Ini adalah sebuah proses di mana setiap langkahnya itu penting banget dan ketepatan jadi kunci utamanya. Tapi, sebelum kita melangkah lebih jauh, ada satu hal yang super penting yang harus kita bahas. Sebuah kebiasaan yang kayaknya udah mendarah daging banget di budaya kita, tapi ternyata bisa jadi langkah yang fatal dalam kasus seperti ini. Dengerin baik-baik ya kutipan dari seorang ahli, Dr. Yogi Prabowo, seorang spesialis ortopedi onkologi. Beliau ngasih peringatan keras, budaya kita itu apa-apa diurut, itu nggak benar. Kalimatnya singkat tapi pesannya dalam banget dan sangat penting dari sisi medis. Kenapa nggak boleh? Ini dia alasannya. Pertama, memijat tumor bisa bikin tulang yang udah rapuh itu jadi patah. Kedua, dan ini yang paling bahaya, tekanan dari pijatan itu bisa mendorong sel-sel kanker masuk ke aliran darah yang artinya mempercepat penyebarannya ke organ lain seperti paru-paru. Jadi ini bukan cuma menunda pengobatan tapi secara aktif malah memperburuk penyakitnya. Jadi apa jalur yang benar? Prosesnya itu mirip kayak investigasi detektif, dimulai dari pemeriksaan fisik oleh dokter, lalu ronsen dan MRI jadi semacam kaca pembesar untuk melihat lebih dalam. Tapi bukti final yang nggak bisa diganggu-gugat itu cuma datang dari satu hal, biopsi. Disinilah sampel jaringan diambil dan diperiksa di bawah mikroskop untuk mendapatkan jawaban yang pasti. Oke, diagnosis udah di tangan. Sekarang bukan waktunya panik, tapi waktunya bertindak. Mari kita lihat gimana strategi pengobatan modern udah merevolusi cara kita melawan osteosarkoma. Anggap aja ini kayak serangan militer yang super terencana. Fase pertama, kemoterapi, itu ibarat serangan udara buat melemahkan dan mengecilkan benteng musuh. Lalu pembedahan itu serangan daratnya untuk mengangkat target utama. Dan terakhir ada kemoterapi lanjutan sebagai operasi sapu bersih untuk memastikan nggak ada satupun musuh yang tersisa. Dan ini dia salah satu revolusi terbesar dalam dunia pengobatan osteosarkoma. Dulu, kata kanker tulang itu seringkali identik dengan amputasi, sebuah kenyataan yang pahit. Tapi sekarang, berkat kemajuan bedah modern, dokter bisa mengangkat hanya bagian tulang yang sakit dan merekonstruksinya kembali. Ini bukan cuma menyelamatkan kaki atau tangan, tapi juga menyelamatkan harapan dan kualitas hidup pasien. Dan angka ini adalah buktinya, sekitar 85%. Sebanyak itu pasien sekarang bisa menjalani operasi penyelamatan tungkai. Ini bukan sekedar statistik, ini adalah cerita tentang 85% anak-anak dan remaja yang bisa tetap berlari, bermain, dan menjalani hidup mereka dengan utuh. Sebuah kemenangan yang luar biasa bagi dunia medis. Tapi, perang melawan kanker itu nggak cuma terjadi di ruang operasi atau lewat infus kemoterapi. Pertarungan sesungguhnya juga terjadi di dalam tubuh dan pikiran pasien setiap hari. Nutrisi yang tepat dan kesehatan mental yang kuat adalah senjata vital dalam perjalanan ini. Makanan adalah sekutu terdekat kita.
Di tengah gempuran pengobatan, tubuh itu butuh amunisi terbaik. Protein buat membangun kembali jaringan yang rusak, antioksidan buat melindungi sel-sel sehat, dan kalsium buat memperkuat tulang. Jadi, setiap suapan itu adalah bagian dari perjuangan untuk pulih. Kita sering lupa, di balik setiap diagnosis, ada seorang remaja yang sedang berjuang dengan roller coaster emosi. Perubahan fisik, rasa takut, cemas akan masa depan, itu semua beban yang sangat berat. Makanya, dukungan dari keluarga, canda tawa teman, dan bimbingan profesional itu jadi obat yang gak kalah pentingnya. Sekarang, yuk kita alihkan pandangan ke depan, menuju sebuah babak baru yang penuh dengan harapan, perjalanan pemulihan, kehidupan setelah kanker, dan inovasi-inovasi luar biasa yang siap mengubah segalanya. Pemulihan itu sebuah maraton, bukan lari sprint. Prosesnya sangat bertahap, dimulai dari gerakan-gerakan kecil setelah operasi, lanjut ke latihan yang makin intensif, sampai akhirnya bisa kembali beraktivitas normal. Setiap tahap adalah sebuah kemenangan kecil, dan kuncinya adalah kesabaran. Pertanyaan ini membawa kita ke ujung tombak ilmu pengetahuan. Apa sih yang sedang dikerjakan oleh para ilmuwan di laboratorium di seluruh dunia saat ini? Yuk, kita intip sedikit masa depan pengobatan kanker tulang. Masa depan itu bukan lagi fiksi ilmiah loh. Bayangin deh, ada AI yang bisa melihat kanker jauh lebih cepat dari mata manusia. Bayangin sel imun kita sendiri dilatih jadi pasukan khusus pembuluh kanker. Atau implan tulang yang dicetak 3D, pas banget ukurannya untuk setiap pasien. Inilah era baru pengobatan presisi yang sudah di depan mata. Semua kemajuan luar biasa ini pada akhirnya membawa kita pada satu harapan besar. Saat biologi dan teknologi bergandengan tangan, kita bukan lagi cuma mengobati kanker, kita sedang menulis ulang masa depan. Sebuah masa depan di mana diagnosa osteosarkoma bukanlah sebuah akhir, melainkan sebuah tantangan yang bisa kita taklukkan bersama-sama. Terima kasih sudah menyimak.